Konflik, baik itu konfliknya secara massa ya. Mungkin tadi pembahasannya lebih banyak ke konflik massa ya. Tapi memang konflik massa kan biasanya juga disebabkan ya dari konflik-konflik kecil gitu. Pertama mungkin kalau dari aspek akar kekerasan, dari aspek epistemologi tadi yang dijelaskan teman-temannya, itu terjadi dehumanisasi ya. Kemudian ada yang mengangkat kasus ya yang sedang berkembang sekarang ya di kampus ya, di Salatiga itu. Tapi pertanyaannya adalah di media yang muncul bukan kekerasan seksual itu, tapi yang dimuat di media itu adalah adanya bentuk prostitusi gitu di salah satu kampus di Salatiga gitu ya. Mungkin ada yang memperjelas lagi, itu kan dari Jawa Tengah ya, itu dari Jawa Tengah. Ada media dari Jogja langsung menyebutkan bahwa itu di UIN Salatiga gitu ya, oknumnya gitu. UIN Salatiga. Nah, dalam wawancara ya media itu hasilnya itu karena suka sama suka ya, artinya dia bahkan ada yang dibayar gitu. Nah, bagi yang wartawan ini mewawancara bahwa kalau oknumnya itu misalnya memang dosen kemudian membayar, itu kan sama saja dengan yang lainnya gitu ya. Tapi kan ada yang faktor kedua hasil wawancara itu adalah ada yang janji nilai baik gitu. Nah, ini kan masalah juga ya, mengapa kuliah terlalu mengejar nilai gitu ya. Nah, dengan harga diri yang hancur ya hanya karena nilai gitu ya, ngapain gitu ya. Nilai kan tidak terlalu menentukan masa depan gitu ya, hanya mengantarkan ke tahap wawancara gitu daripada merusak diri. Nah, di sini yang dipermasalahkan di situ ya, di sini mungkin masuk dalam kategori akar kekerasan epistemologi ya, dia masuk ke dehumanisasi. Jadi seorang yang dipermasalahkan itu karena dia sebagai seorang dosen misalnya, atau kalau dalam skala politik mungkin dia pejabat negara misalnya. Kalau dalam situasi akademik ya mungkin dia selaku sebagai pendidik, sebagai dosen misalnya, ada kode etik yang dilanggar gitu ya. Kemudian ada dehumanisasi. Dehumanisasi itu tidak memanusiakan sesamanya gitu ya. Itu namanya dehumanisasi ya. Menghilangkan dan merasa lawannya itu adalah objek ya. Jadi kalau membaca fenomena ini dengan pendekatan dari teori Michel Foucault ya, bahwa adanya relasi kekerasan seksual dengan kekuasaan ya. Jadi relasi kuasa dengan kekerasan seksual atau relasi kuasa dengan seks, itu masuk akal sekali dalam analisa Foucault ya. Michel Foucault itu seorang filsuf yang sangat konsen terhadap persoalan-persoalan sosial juga ya. Dia melihat bahwa kekerasan seksual itu ada relasi yang menghubungkan itu. Misalnya tadi yang punya kuasa, dosen punya kuasa, kemudian dia berkuasa memberikan nilai gitu. Nah, yang otomatis kan meskipun senang, yang perempuannya senang, tapi dia masuk pada relasi kuasa ya. Kekuasaan dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali itu yang ditempuh misalnya. Jadi itu yang banyak saja membaca tentang Foucault itu sangat menarik. Bapak sudah lupa karena sudah semester 3 dulu selesai ya, persoalan Foucault postmodernisme itu selesai bacaannya itu. Lama nggak buka lagi ya tentang relasi itu. Ya, ini baru saya teringat lagi ketika diangkat kasus-kasus seperti itu ya, bahwa memang dimanapun itu terjadi. Jangankan di kampus itu, di pondok pesantren terjadi. Gitu. Ya. Kita menyaksikan banyak sekali kan kasus-kasus itu. Ya, dari dulu mungkin sudah banyak, karena cuma media belum begitu banyak beredar, tidak semudah yang kita akses sekarang ini. Kemudian keberanian korban untuk menyatakan masalahnya gitu. Nah, sekarang kan sudah ada pendampingan ya, ada HAM dan lain-lainnya, ada pendampingan korban, ada yang bergerak pada dunia keperempuanan misalnya. Itu makanya banyak perempuan yang bersuara atas tindakan yang tidak bagus itu ya. Ya, bukan hanya di kalangan itu, pada laki-laki dan perempuan sesama teman saja
dengan menggunakan kekuasaan di organisasi, misalnya dia sebagai ketua organisasi, dia wakil, dia itu biasa menggunakan jabatan itu untuk mengelabui seseorang. Nah, itu namanya relasi kuasa, ya, kekuasaan dengan kekerasan seksual. Itu terjadi, ya. Itu kalau Foucault sangat konsen, ya, untuk melihat persoalan-persoalan itu. Oke. Nah, mengenai yang lainnya tadi, ya, sifat, ya, itu tadi kalau perspektif akarnya. Jadi kita bahas mengenai akarnya, ya, sebab-sebab timbulnya kekerasan massa, bisa saja seperti itu. Nah, kalau fenomena seperti ini tidak diselesaikan secara baik, apa yang sudah dituntut misalnya mahasiswa kemudian lambat, karena banyak sekali kasus-kasus di negara ini begitu, ya. Di kampus juga banyak, di kampus-kampus lain banyak fakta-fakta seperti itu, tapi kan tidak ada yang bisa mengungkap secara maksimal. Nah, itu kan bisa menimbulkan kekerasan massa, demonstrasi mahasiswa, masukan-masukan mahasiswa tidak didengar, itu kan, pendapat-pendapat mahasiswa kurang, ya, dijanji saja, itu bisa menyebabkan masalah, gitu. Beberapa tahun yang lalu juga terbit buku yang itu sebenarnya menggambarkan satu kekerasan seksual juga di kampus di Yogyakarta, ya, disebut sebagai kampus Matahari Terbit, gitu, ya. Yang bukunya yang sangat terkenal itu Tuhan izinkan aku menjadi apa? Pernah baca nggak? Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Itu buku ya. Itu buku yang sangat menarik sekali Anda baca. Jangan terjebak pada judulnya loh, ya. Ya. Jadi dia Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Itu ditulis laki-laki yang wawancaranya korbannya perempuan. Jadi istilahnya yang mahasiswi yang merasa korban terhadap oknum dosennya itu diwawancarai permasalahannya itu, kemudian ditulis, ya, ditulis. Jadi kalau belum baca itu masalah, ya. Anda baca juga. Dari situlah maksudnya Tuhan izinkan aku menjadi pelacur, maksudnya karena jalan yang saya tempuh ini sudah begitu jadinya, saya jadinya mengetahui, oh ternyata situasi tempat pendidikan kok ada yang seperti ini, gitu. Ternyata yang membokin saya kok ada dari partai yang mengatasnamakan Islam, gitu. Jadi dengan melalui itu dia akan mengetahui semua kebusukan, gitu. Nah, itu maksudnya buku itu, ya. Dengan membaca buku itu akan secara faktanya dengan memasuki dunia seperti ini yang sebelumnya ada jarak, ternyata dia masuk, dia sudah mengetahui ternyata seperti ini. Bahkan mau bimbingan skripsi saja ditulis dalam itu banyak imbalannya, ya, seperti itu. Bukan cuma nilai baik, tapi ya skripsinya diperlancar dan lain-lainnya itu. Nah, gitu. Itu masalah, ya, dalam buku itu. Itu sudah banyak, artinya sudah puluhan tahun yang lalu banyak situasi kasus seperti itu. Nah, supaya tidak terlalu lalu itu diubah dalam keadaan bentuk novel, ya. Maksudnya alur ceritanya tapi sesuai dengan faktanya, gitu. Sesuai dengan faktanya. Oke. Itu yang kalau berkepanjangan seperti itu, ya, yang terutama juga aturan di dalam negara kita belum begitu berlaku, ya. Bahkan yang seperti itu sepanjang dia suka sama suka, itu dalam aturan negara kita tidak ada hukumnya. Nah, ini kan menjadi masalah, ya. Payung hukumnya kan tidak jelas. Meskipun dari segi aspek kampus misalnya menerapkan seperti ini, tapi kan persoalan hukum, payung hukumnya ini yang akarnya itu belum jelas. Dasar hukumnya tidak terlalu kuat, gitu. Karena belum diatur. Mengapa nggak diatur? Ya, pertanyakan kepada anggota dewan Anda. Mungkin dia senang seperti itu, ya. Makanya kalau ketahuan kan dia nggak apa-apa, gitu misalnya. Ya, makanya harus kedepannya harus jelas memilih anggota dewannya, memilih bupatinya, gubernurnya, sampai presidennya harus jelas itu cara memilihnya. Karena itu berdampak pada regulasi. Gitu, ya. Nah, belum ada, ya, faktanya bisa diselesaikan secara maksimal. Saya juga tidak yakin bisa diselesaikan secara maksimal kalau melihat fenomena masa-masa lalu, gitu, ya. Oke. Tapi tetap harus ada pendampingan. Mahasiswa harus terus ada pendampingan untuk menguliti kasus-kasus itu sampai kepada akar-akarnya. Gitu, ya. Oke. Oke, dampak konflik bersenjata, ya. Maksudnya bersenjata itu kan bukan hanya maksudnya tembak menembak gitu dengan senjata. Maksudnya senjata itu bisa dengan senjata tajam, ya.
celurit, ya parang, panah itu bisa. Nah, banyak di negeri kita, salah satu seperti misalnya kekerasan di mana ya, di Papua ya, ada kasus-kasus seperti itu, kekerasan massa. Karena mengapa? Mungkin di sana banyak yang merasa korban gitu ya. Kenapa tempat kita adalah penghasil emas terbanyak di dunia, kok kita miskin gitu? Itu kan namanya masuk dalam kategori akar kekerasan apa tadi, antropologis ya. Yang kedua tadi apa? Ya antropologis. Itu masuk dalam kategori antropologis. Ketika merasa dirinya terasing dalam dunianya, pengangguran banyak, itu kan orang miskin banyak, itu merasa dia tidak bagian daripada kelompok itu. Atau di Indonesia ini dia tidak menjadi bagian pokok di kewargaan Indonesia, dia termarginalkan tuh. Itu masuk dalam kategori kekerasan antropologis yang diuraikan oleh F. Budi Hardiman itu ya. Oke. Jadi yang menguraikan ini F. Budi Hardiman menguraikan ada 3 kekerasan itu ya. Kemudian yang terakhir ada kekerasan apa? Sosiologis ya. Yang kedua tadi ini kekerasan di mana? Misalnya begini, orang Papua ada informasi yang mengatakan bahwa pada saat beroperasi Freeport di Papua dengan emasnya yang begitu banyak ya, itu sudah sekian puluhan tahun itu berlalu. Satu hari saja beroperasi tambang Freeport di Papua itu, tambang emas ya, itu bisa menghidupi semua orang Eropa dalam 1 tahun, dalam 1 hari. Jadi 1 hari beroperasi ya, bayangkan kekayaan Papua itu. 1 hari beroperasi Freeport di Papua, tambang emas di Papua, itu bisa menghidupi orang Eropa 1 hari. Bayangkan kekayaan itu. Tapi kekayaan itu tidak masuk ke negeri kita, hanya berapa persen saja. Itu pun harus dibagi-bagi pada pihak penguasa dulu, baru sisa-sisanya masuk ke rakyat itu. Bayangkan kalau 95% masuk ke negara asing yang mengelola Freeport, 5% nggak kita, 5% dibagi ke presiden, wakil presiden, DPR, dari DPR provinsi bagi lagi ke DPR kabupaten. Nah, berapa saja yang bisa masuk ke masyarakat? Itu hampir tidak ada. Nah, kalau orang Papua merasa dirinya mau merdeka misalnya karena dia merasa termarginalkan gitu. Dia bagian di Keindonesiaan tapi seolah-olah dia kurang dipandang gitu ya. Karena dia terbelakang, dia miskin. Padahal kekayaan daerahnya luar biasa banyak, gitu. Tapi nggak diperhatikan. Coba tanya di sana, sekolah-sekolah SD, sekolah SMP, ada nggak pelajaran tentang bagaimana mengelola emas? Ya, paling-paling kurikulumnya nama-nama candi di Borobudur, ya, nama-nama candi di Jawa, ya, gitu. Kan tidak nyambung tuh antara kurikulum yang meresik ya dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, itu. Jadi ada relasi yang tidak bagus itu ya, antara kebutuhan daerah tertentu dengan pendidikan itu. Mestinya kan yang dibutuhkan orang Papua itu bagaimana cara mengelola emas ya, dari SD kita godok itu sampai perguruan tinggi pasti bisa itu ya. Kalau alasannya dulu bahwa sumber daya manusia kita kurang itu, kalau sumber daya manusia kita kurang itu dibenahi itu. Jadi maka sepanjang tidak ada kesejahteraan dan kewibawaan yang diletakkan pada orang Papua, itu tidak bisa selesai itu. Ya, kekerasan itu pasti banyak masalah. Anda sendiri saja misalnya Anda punya kekayaan sendiri tapi Anda tidak memiliki itu ya. Orang lain yang memiliki, padahal itu kerja keras Anda itu. Itu masalah ya yang perlu ya, yang perlu ditangani itu. Banyak sekali ya masalahnya yang harus diselesaikan tuh. Nah, terutama yang tadi merasa termarginalkan itu bisa menyebabkan memiliki kekerasan, statusnya tidak terlalu dihargai. Maka kalau mau itu menjadi orang yang sukses adalah menjadi orang yang mampu membuat dirinya dihargai orang gitu. Ya, kualitasnya ditambah, Anda bisa survive, Anda tidak depresi, tidak cemas itu. Adanya kecemasan tadi. Ya, adanya kecemasan. Okay. Nah, konflik yang ada di suatu tempat dengan kekerasan itu bisa menyebabkan investor minggat gitu. Orang tidak berani di situ. Ya. Pajaknya saja yang tinggi itu bisa para investor lari ke negara lain yang pajaknya kurang. Ya, okay.
Makanya beberapa tahun yang lalu Kementerian Ekonomi kita menerapkan tax amnesty gitu ya, menghapuskan pajak gitu. Supaya ingin berprestasi, ingin menyimpan uangnya di Indonesia. Banyak orang Indonesia kaya raya tapi menyimpan uangnya di negara lain karena biaya pajaknya sedikit. Ya, Indonesia terlalu banyak pajaknya. Gitu ya. Karena kebanyakan pejabat kita mengharapkan uang pajak gitu ya. Gitu ya. Pikirannya terus gimana anggarannya ini dikalkulasi, tidak memikirkan bagaimana memberdayakan masyarakat gitu ya. Nah, itu. Oke, mungkin itu yang menjadi tambahan mengenai bullying, yaitu banyak di negeri kita, bullying masih banyak ya. Belum ada juga aturan yang jelas mengenai bullying itu. Nanti diperjelas dengan